Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arkas yang berbahagia, kali ini saya akan membahas terkait dengan perencanaan pada Arkas 4 untuk tahun 2025 melalui proses PBD yang terintegrasi dengan rapot pendidikan satuan pendidikan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Perencanaan berbasis data dengan cara 1, 2, dan 3 pada satuan pendidikan. PBD menggunakan rapot pendidikan adalah langkah penting dalam merencanakan kegiatan pembenahan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Terdapat 3 cara untuk melakukan perencanaan berbasis data jenjang Dikdasmen, PAUD Dikdasmen. Yang 1, PBD dengan melakukan eksplorasi dashboard platform rapot pendidikan. Jadi Bapak Ibu silakan buka rapot pendidikannya. Nanti poin-poinnya akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang kedua, PBD dengan menggunakan unduhan rekomendasi PBD. Nah, setelah Bapak Ibu download nanti ada rekomendasi PBD mana yang termasuk dalam benahi, silakan nanti di slide berikutnya. Terus yang ketiga, PBD dengan menganalisa unduhan laporan rapot pendidikan. Kita next. Cara 1. Tahapan perencanaan berbasis data dengan melakukan eksplorasi dashboard platform rapot pendidikan. Identifikasi untuk memilih dan menetapkan masalah. Jika Bapak Ibu sudah pernah masuk ke rapot pendidikan, seperti ini tampilannya, seperti yang tertera pada sebelah kiri. Pertama, buka rapot pendidikan. Anda akan melihat 6 indikator prioritas untuk PAUD Dikdasmen dan 8 indikator prioritas untuk SMK. Yang kedua, pilih indikator prioritas dengan urutan sebagai berikut. Yang A berwarna merah, berarti masih banyak yang harus diperbaiki kalau yang berwarna merah. Terus yang B berwarna kuning, sedang. Yang C berwarna hijau, berarti sudah baik untuk penilaian rapot pendidikannya. Terus yang poin ketiga, jika terdapat 2 label capaian yang memiliki label warna yang sama, Anda dapat memilih indikator mana yang lebih membutuhkan intervensi dengan melihat detail peringkat atau kuintil yang lebih rendah. Yang keempat, jika pada peringkat kuintil masih memiliki nilai yang sama, Anda dapat memilih indikator mana yang lebih membutuhkan intervensi atau perbaikan dengan melihat delta atau kenaikan penurunan capaian dengan prioritas sebagai berikut. A. Penurunan yang paling tinggi, atau B. Kenaikan yang paling rendah. Jika delta sama, maka Anda dapat membandingkan skor capaian dengan klik. Apa arti capaian saya? Pilih indikator yang memiliki skor lebih rendah. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu login di rapot pendidikan, seperti tampilan yang sebelah kiri itu ada 3 akar masalah. Pelajari akar masalah baik, sedang, dan sedang, kualitas pembelajaran, kebinekaan, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah. Terus lanjut, next. Yang kedua, memilih akar masalah. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Yang pada sebelah kiri, yang kurang, sedang, baik. Untuk poin 1, dari masalah yang dipilih, klik pelajari akar masalah. Anda akan melihat 4 kartu akar masalah dari indikator level 1 dan level 2 yang menyertainya. Terus yang kedua, kemudian pilih indikator level 2 dengan indikator level 1 yang sudah Anda pilih menjadi masalah. Karena indikator level 2 tersebut juga merupakan akar masalah. Lalu Anda dapat melihat 3 kartu akar masalah yang terdapat di bagian bawah seperti yang tertera pada layar sebelah kiri.
Kartu-kartu tersebut sudah diurutkan berdasarkan indikator-indikator yang paling membutuhkan intervensi. Lanjut. Yang tahap 3, merumuskan benahi. Seperti tampilan di atas, yang sebelah kiri, Bapak Ibu bisa sambil membuka rapot pendidikannya. Yang poin 1, dari akar masalah yang sudah dipilih, baik dari level 1 maupun level 2, selanjutnya Anda dapat merumuskan benahi dengan melihat inspirasi benahi di bagian bawah pada halaman yang sama. Terus yang kedua, pilihlah sebagian atau seluruh inspirasi kegiatan benahi. Untuk memilih inspirasi kegiatan benahi, Anda dapat mempelajari dari lihat di Merdeka Mengajar. Dari inspirasi benahi yang sudah dipilih, rumuskan kegiatan yang sesuai dengan daftar kegiatan di Arkas. Nah, sambil Bapak Ibu buka di Arkas, sesuaikan dengan di rapot pendidikannya. Lanjut. Tahap 4, masukkan ke dalam dokumen RKT. 1. Memindahkan hasil dari tahap 1, 2, dan 3 ke dalam RKT. Satuan pendidikan melakukan review dokumen RKT yang sudah lengkap. Hasil review dapat berubah penambahan atau pengurangan seperti contoh di bawah ini. Di identifikasi masalah, masukkan nama indikatornya. Terus refleksi akar masalah, masukkan nama indikator atau sub indikator akar masalahnya. Terus di poin benahi, masukkan program tindak lanjut sesuai dengan akar masalah yang Anda tentukan. Di kegiatannya, kegiatan konkret dari benahi yang Anda tentukan bisa mengacu pada kegiatan Arkas. Penjelasan kegiatan, penjabaran kegiatan yang akan satuan pendidikan Anda lakukan berdasarkan kegiatan yang dipilih. Apakah kegiatan membutuhkan biaya? Di sini ada 2 poin. Ada beberapa kegiatan yang membutuhkan biaya, ada juga yang tidak. Contohnya seperti kegiatan untuk rapat rutin itu membutuhkan biaya, seperti pertemuan di PKG, gugus itu membutuhkan biaya, biasanya di transport atau uang harian bisa dimasukkan. Ada yang tidak membutuhkan biaya, contohnya di pengisian Sulinjar. Bapak Ibu sudah melakukan pengisian Sulinjar pada tahun 2024, itu tidak perlu biaya, hanya login menggunakan laptop atau HP, tinggal diisi sesuai dengan instruksi yang ada pada aplikasi. Terus dokumen RKT menggunakan cara 1. Ini sudah ada contohnya. Contohnya literasi. Di identifikasi masalah, refleksi akar masalahnya, kompetensi membaca teks sastra. Terus di benahinya, peningkatan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang terkait erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Terus di kegiatannya, pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Guru, untuk penjelasan kegiatannya, guru mengikuti pelatihan mandiri terkait literasi di platform Merdeka Mengajar. Guru melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar 1 kali sebulan. Itu masuk di kegiatan Arkas. Apakah kegiatan membutuhkan biaya? Masuk biasanya di transport atau uang harian jika pelaksanaannya di luar sekolah. Terus tahap kelima, masukkan ke dalam lembar kertas kerja. Kegiatan yang dimasukkan ke dalam lembar kertas kerja Arkas merupakan kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran, silakan Bapak Ibu identifikasi sesuai dengan menu atau daftar kegiatan yang ada pada Arkas. Pindahkan kolom inspirasi kegiatan benahi yang terpilih dari RKT ke dalam kolom benahi di lembar kertas kerja Arkas. Terus yang kedua, pindahkan contoh kegiatan Arkas yang terpilih dari RKT ke dalam kolom kegiatan di lembar kertas kerja Arkas. Yang ketiga, kolom penjelasan kegiatan diisi dengan rincian kegiatan
apa saja yang ingin dilakukan sesuai dengan yang terdapat pada kolom kegiatan. Selanjutnya, tahap yang kelima, masukkan ke dalam lembar kertas kerja Arkas kolom uraian kegiatan diisi dengan rincian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Terus kolom jumlah berisi jumlah barang dan jasa yang dibelanjakan dalam 1 tahun. Kolom satuan pendidikan berisi satuan barang dan jasa yang dibelanjakan dalam 1 tahun. Terus kolom harga satuan berisi harga per satuan. Rujukan dapat melihat ke aplikasi SIPLA atau sumber lainnya yang relevan atau katalog. Kolom total berisi perkalian antara jumlah dan harga satuan. Setelah semua kegiatan dimasukkan ke dalam lembar kertas kerja Arkas, Anda dapat melakukan review terhadap jumlah total anggaran untuk menyesuaikan dengan anggaran yang Bapak Ibu terima nanti di tahun 2025. Masukkan ke dalam lembar kertas kerja Arkas. Ini yang poin selanjutnya. Jika jumlah total anggaran melebihi estimasi total anggaran yang dimiliki, maka Anda dapat mengurangi A. Jumlah barang dan jasa, B. Barang dan jasa, C. Kegiatan. Yang 11, jika jumlah total anggaran kurang dari estimasi total anggaran yang dimiliki, maka Anda dapat menambah A. Jumlah barang dan jasa, B. Barang dan jasa, C. Kegiatan. Nah, jika total anggarannya kurang, bisa ditambahkan. Jika total anggaran sudah sesuai, direview dan disetujui, masukkan lembar kerja Arkas ke dalam aplikasi Arkas. Setelah tahap 5 selesai, Anda sudah mempunyai dokumen Arkas untuk satuan pendidikan. Tinggal Bapak Ibu masukkan di aplikasi penganggaran pada aplikasi Arkas. Pengisian lembar kertas kerja Arkas dengan cara satu, contohnya seperti yang tampil di layar. Peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi melalui optimalisasi PMM. Di kegiatannya, peningkatan kompetensi guru mata kelas dan mata pelajaran. Terus penjelasan kegiatan, diskusi mingguan guru terkait modul literasi di PMM. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Uraian kegiatannya contohnya, Bapak Ibu memerlukan kertas HPS yang 80 gram. Terus snack, misalkan di kertas HPS yang 80 gram, jumlah misalkan 20, terus satuannya rem, terus di harga satuannya 50.000, maka lari totalnya jadi 1 juta. Di snack juga di jumlahnya 300, di satuannya ditaruh box, terus harga satuannya 20.000, maka totalnya 6 juta. Seperti ini contohnya Bapak Ibu ya, yang sudah masuk ke lembar kertas kerja Arkas yang akan Bapak Ibu tuangkan di aplikasi Arkas nanti pada perencanaan. Selanjutnya, tahapan kedua, perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan rekomendasi prioritas. PBD dengan menggunakan unduhan rekomendasi PBD. Untuk mengunduh lembar rekomendasi PBD, Anda harus melakukan A. Silakan Bapak Ibu buka rapot pendidikan. B. Klik unduh pada bagian atas platform rapot pendidikan. C. Klik unduh rapot pendidikan pada kolom biru. Anda akan mendapatkan satu berkas Excel, lembar laporan pendidikan dan rekomendasi PBD. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini pada menu unduhan. Terus lari ke yang berwarna biru, unduh rapot pendidikan. Bapak Ibu silakan klik unduh. Setelah Bapak Ibu klik unduh, kita lari ke slide berikutnya. Setelah Bapak Ibu unduh, buka file unduhan, pilih tab prioritas rekomendasi. Lihat kolom identifikasi, pilih masalah yang akan difokuskan untuk dikerjakan. Masalah lain yang tidak dipilih dapat dihapus beserta dengan refleksi dan benahinya.
Jika ingin menambahkan masalah yang tidak muncul pada halaman prioritas rekomendasi, maka Anda dapat mengambil masalah dari halaman seluruh rekomendasi. Nah, untuk poin selanjutnya, dari masalah yang sudah dipilih di tahap 1, pilihlah sebagian atau seluruh akar masalah yang ingin Anda perbaiki. Akar masalah yang tidak dipilih dapat dihapus bersamaan dengan bagian benahinya. Nah, seperti contoh yang tampil di layar. Ada di refleksinya, misalkan di antara dua kegiatan program benahinya, Bapak Ibu pilih satu sesuai dengan ini seperti yang di capaiannya ini masih kurang, berarti Bapak Ibu tinggal memasukkan di kegiatan pada Arkas. Terus dari akar masalah yang sudah dipilih di tahap 2, pilihlah sebagian atau seluruh inspirasi kegiatan benahi yang ingin Anda lakukan. Nah, berarti sesuai dengan keterangannya, Bapak Ibu bisa pilih salah satunya atau bisa dipilih semua. Untuk memilih inspirasi kegiatan benahi, Anda dapat mempelajari dari tautan refleksi benahi. Yang inspirasi kegiatan benahi yang tidak dipilih bisa dihapus bersama dengan contoh kegiatan di Arkas. Nah, bisa Bapak Ibu hapus kalau yang tidak terlalu dibutuhkan, tinggal masukkan yang dibutuhkan saja sesuai dengan keterangan yang poin atas tadi. Dari inspirasi kegiatan benahi yang dipilih, Anda dapat memilih sebagian atau seluruh contoh kegiatan Arkas. Contoh kegiatan Arkas yang tidak terpilih dapat Anda hapus. Nah, sesuai dengan keterangan yang di atas, silakan misalkan Bapak Ibu sudah pilih di antara 2 atau 3 kegiatan, silakan dihapus jika tidak dibutuhkan. Nah, dari hasil RKT, setelah tahap 3 selesai, Anda sudah memiliki dokumen rencana kerja tahunan atau RKT untuk satuan pendidikan Anda. Selanjutnya, masukkan ke dalam kertas kerja Arkas. Kegiatan yang dimasukkan ke dalam kertas kerja Arkas merupakan kegiatan yang membutuhkan anggaran. Untuk pelaksanaannya, 1. Pindahkan kolom inspirasi kegiatan benahi yang terpilih dari RKT ke dalam kolom benahi di lembar kertas kerja Arkas. Terus yang kedua, pindahkan contoh kegiatan Arkas yang terpilih dari RKT ke dalam kolom kegiatan di lembar kertas kerja Arkas. Terus yang ketiga, kolom penjelasan kegiatan diisi dengan rincian kegiatan apa saja yang ingin dilakukan sesuai dengan yang terdapat pada kolom kegiatan. Memasukkan ke dalam lembar kertas kerja Arkas. Kolom uraian kegiatan diisi dengan rincian barang dan jasa yang dibutuhkan seperti yang diurut 4, 5, 6 sampai dengan 7, 8. Kolom jumlah berisi jumlah barang dan jasa yang dibelanjakan dalam 1 tahun. Kolom satuan berisi satuan barang dan jasa yang dibelanjakan dalam 1 tahun. Kolom harga satuan berisi harga per satuan, atau rujukan dapat melihat ke aplikasi Sipla atau sumber lainnya yang relevan. Kolom total berisi perkalian antara jumlah dan harga satuan. Setelah semua kegiatan dimasukkan ke dalam kertas kerja Arkas, Anda dapat melakukan review terhadap jumlah total anggaran. Sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan pada poin pertama, tidak jauh beda juga dengan perincian yang tadi. Ini contoh yang saya tampilkan tadi untuk peningkatan mutu, peningkatan kompetensi guru dalam hal numerasi dan melalui optimalisasi PMM. Baik, saya rasa untuk poin 3-nya sama juga, tidak jauh beda. Yang penting Bapak Ibu silakan buka rapot pendidikannya, silakan download apa saja yang perlu menjadi benahi yang dimasukkan ke dalam poin rencana kerja tahunan dan masukkan ke anggaran kertas kerja Arkas pada perencanaan Arkas 2025. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.